Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik sahabat KPI, kita kembali lagi di Bincang Pagi ke edisi 176. Nah, kali ini dengan tema Portal Samudra, tonggak penting dalam ekosistem informasi Kabupaten Jepara. Nah, tentunya juga sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, yaitu ada Bapak Budi Sulistiawan. Langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam Mbak Oli. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sekarang kesibukan Bapak Budi lagi apa aja nih Pak? Ya, kalau di Kominfo ya ini kegiatannya, jagong-jagong, Jalan-jalan. telan-telan, nyari informasi, menyebarkan informasi. Dan yang penting hari ini kami di Kominfo itu kan sebagai corong publikasi. Sehingga kami berusaha menyampaikan apa yang sudah kita lakukan oleh pemerintah kabupaten sehingga masyarakat tahu. Kadang-kadang yang terjadi sekarang kan misinformasi ya. Kita pengennya ngomong A, masyarakat terimanya B, apalagi sekarang media sosial luar biasa. Betul banget Bapak. Iya, kita jaga media sosial ini luar biasa. Mungkin sekarang bagian dari kegiatan di Diskominfo. Jadi kita punya dua bidang komunikasi dan informatika. Tadi satu bidang ini jaga nih informasi dan komunikasinya, satunya menyiapkan mekanisme sistemnya, alatnya dan isinya. Di kami. Nah, kali ini kan kita bakal membahas tentang portal Samudra nih Bapak. Itu di alatnya tadi ya. Nah, tapi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai fitur dan juga layanan yang ada di portal ini Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih itu portal Samudra dan apa tujuan utama pembuatannya ini? Samudra sendiri diinisiasi oleh teman-teman sebenarnya sebagai wadah ya, sebagai tempat, sebagai platform di mana masyarakat bisa mencari informasi dengan mudah. Tapi informasinya bukan hanya informasi dalam bentuk berita, tapi dalam bentuk data. Hari ini itu siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Kita menyiapkan data sebanyak mungkin, selengkap mungkin, sevalid mungkin buat dikonsumsi semua pihak, utamanya masyarakat. Jadi biar masyarakat nggak merasa kesulitan nih. Oh, saya nyari data di Jepara ada berapa RW, ada berapa RT, nggak kesulitan. Ada tempat wisata apa, nggak kesulitan. Ada informasi terkait, saya butuh informasi nyari pekerjaan di mana ya, di Samudra juga ada. Jadi memang platform ini disiapkan dari awal, diinisiasi sebaik mungkin untuk sebagai wadah sebesar mungkin untuk melayani masyarakat Jepara atas kebutuhan data. Tapi bukan hanya masyarakat Jepara nih. Ternyata yang butuh datanya tentang Jepara bukan masyarakat Jepara. Orang luar Jepara juga butuh. Kenapa? Karena dia akan datang ke Jepara, sebelum dia melakukan banyak hal, dia butuh persiapan. Salah satunya dia nyari data-data. Saya seorang investor mau ke Jepara nih. Saya butuh data apa nih? Oh, jumlah penduduk, luasannya, kemudian punya potensi investasinya yang bisa kita gali di mana. Nah, di Samudra kita siapkan data-datanya. Nanti mereka yang akan merangkai sesuai kebutuhannya. Termasuk teman-teman akademisi. Biasanya ini dari teman-teman UNISMI ya. Kalau mau bikin skripsi, bikin tesis, disertasi, kan butuh data. Betul. Sebelum melengkapi permasalahan yang ditemukan kan underlying-nya harus data kan. Nah, ini kita siapin. 1 hari 1.000, Mbak. Luar biasa sekali Bapak. Iya, jadi alhamdulillah ada bermanfaat ya. Dengan akses 1 hari 1.000-an itu ya 900 sampai 1.000. Itu Samudra ini didesain menjadi wadah. Makanya namanya Samudra. Samudra. Samudra itu kan luas ya. Betul. Baru mau nanya, ada dijawab duluan. Gitu Mbak Uli. Menarik banget sih Bapak. 1.000 sehari itu Bapak. Sehari. Wow, luar biasa banget. Kalau boleh tahu kapan Pak Samudra ini lirisnya Pak? Samudra ini bertransformasi ya sebenarnya. 2 tahun yang lalu dia berubah jadi Samudra. Sebelumnya dia namanya Portal Data. Portal Data Indonesia, dia berubah. Mungkin hari ini kita masih berhenti di Samudra. Sebenarnya ini Portal Data, sudah ada sebelumnya. Cuman kita rebranding, remake lagi oleh teman-teman dan tidak tiba-tiba kemudian muncul atas nama Samudra saja gitu. Tapi ini menjadi lebih menarik dan nanti after this ada lagi di atasnya Samudra yang kita usahakan
masyarakat bisa lebih kompleks. Kalau ini data, nanti ada layanan. Sementara ini ada layanan di Samudra, tapi masih kecil. Nanti ada atasnya Samudra yang kita sedang siapkan masuk di dalam Jepara Go ID. Jadi kalau teman-teman ngakses di Google ini, kita mazhabnya Google ya. Bukan berarti ngiklankan Google ini kita, karena Google ini kan biasanya kalau kita nyari apapun nyarinya ke Google ya. Baru nyari makan enak hari ini apa ya, nyarinya ke Google itu. Nah, kalau teman-teman buka di Google, kita klik Jepara, muncul top 10-nya, bahkan nggak sampai top 10, kita di top 3-nya Jepara Go ID. Nah, Jepara Go ID ini sedang kita transform menjadi portal layanan. Nanti bagian dari Jepara Go ID Samudra ini yang paling kuat, hari ini paling kuat sebagai portal datanya. Ada di dalamnya. Oh, jadi kalau teman-teman KPI ini mau mengakses Samudra itu ada di Google ya Pak? Melalui web atau sudah ada aplikasinya Bapak? Kalau kemarin sudah disiapkan Play Store-nya, sudah ada. Tapi kita sarankan malah ngaksesnya ke Jepara dulu, Jepara Go ID. Nanti ketika ada box datanya, klik data masuk ke Samudra. Tapi kalau mau ngakses langsung ke Samudra bisa. samudra.jepara.go.id udah langsung masuk ke Samudra. Oke Bapak. Gitu. Lalu siapa sih Pak yang menjadi target pengguna utama di dalam portal ini? Apakah instansi pemerintah atau juga masyarakat luas? Usernya ya. Everybody kalau ini. Semuanya nih Bapak. Siapapun yang butuh tahu tentang Jepara, masuklah ke Samudra. Kalau mau menyelam lebih dalam banyak datanya. Ibaratkan ini Samudra kita mau menyelam, datanya banyak sekali. Kalau kita mau sampai ngeklik ke data yang sektoral, datanya banyak sekali. Iya, tadi saya juga udah sempat buka Bapak, ada terkait tiket, hotel, terus resto gitu ya Bapak ya. Oke Bapak. Nah, apa misi terbaru yang ingin dicapai melalui pengembangan Samudra? Tadi kan sudah bertransportasi gitu. Iya, kita transformasinya memang hari ini mau kalau sampai ke super app memang mimpinya nanti kita ke sana Tapi part of super app-nya buat masyarakat Jepara, Samudra ini memang kita develop menjadi wadah tadi yang tanda petik bisa jadi rujukan utama. Siapapun yang nyari tahu soal Jepara, datanya masuklah ke sana. Mau nyari apa, masuklah ke sana. Karena di Samudra ini kita sudah berusaha memasukkan semua data selengkap mungkin. Kalau tiba-tiba masih ada yang, mohon maaf, error ya namanya sistem ya. Kalau di sistem itu muncul 404 not found itu kan biasanya baru ada problem. Memang kita masih dalam proses maintenance. Karena Samudra itu nggak berdiri sendiri. Dia sebagai sebuah wadah ini ada sub-subnya, super-super wadah lainnya yang sebenarnya menjadi contribute datanya. Jadi mana aja itu Pak? Nah, dari setiap OPD kan mempunyai sistem, punya aplikasi. Nah, dari sistem-sistem inilah yang kita tarik menjadi data publik. Tapi melalui proses kurasi. Nanti masuk ke data sektoral. Yang N-1. Tapi kalau mau mengikuti data yang terkini, ada kita siapin wadah. Data terkini yang kemudian mau diikuti setiap. Yang informasi terbarunya apa yang di data terkini. Oh begitu ya Bapak. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang latar belakangnya Samudra. Nah kali ini aku pengen bahas tentang fitur dan layanan Samudra Bapak. Tapi sebelum itu kita ikan dulu buat Sobat KPI. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di tengah dinamika zaman yang bergerak cepat, komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun peradaban. Setiap pesan memiliki makna, setiap kata memiliki pengaruh, dan setiap media memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat. Fakultas Komunikasi dan Desain hadir sebagai ruang pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu, kreativitas, dan nilai. Di lingkungan kampus ini, mahasiswa tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mencipta. Aktivitas akademik dan non-akademik berjalan berdampingan. Mahasiswa saling berinteraksi, berdiskusi di ruang terbuka, berkolaborasi dalam kelompok,
serta aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan kampus. Suasana kampus yang dinamis mencerminkan semangat generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Disinilah langkah awal dibangun, membentuk insan komunikatif yang berpikir kritis, kreatif, dan berlandaskan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri kreatif, Fakultas Komunikasi dan Desain berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional dalam keterampilan, serta beretika dalam praktik. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta atmosfer akademik yang kolaboratif, kami optimis program studi komunikasi dan penyiaran Islam mampu melahirkan generasi komunikator yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu kekuatan utama Fakultas Komunikasi dan Desain terletak pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Prodi ini memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai keislaman secara komprehensif dan kontekstual. Mahasiswa KAPI dibekali pemahaman mendalam tentang teori komunikasi, media massa, dan komunikasi digital. Di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Unisnu Jepara, mahasiswa dibekali 4 keunggulan utama. Pertama, jurnalistik yang melatih kepekaan dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, broadcasting sebagai ruang pengembangan keterampilan produksi siaran radio, televisi, dan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, public speaking untuk membentuk kemampuan komunikasi yang percaya diri, persuasif, dan beretika baik di ruang akademik maupun publik. Dan yang keempat, perfilman yang mengasah kreativitas visual melalui produksi konten audiovisual yang edukatif, inspiratif, dan bermakna. Untuk menunjang proses pembelajaran berbasis praktik, Fakultas Komunikasi dan Desain menyediakan fasilitas studio yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa KPI. Studio penyiaran radio Rifada, ruang produksi audiovisual, serta fasilitas editing menjadi sarana utama mahasiswa dalam mengasah keterampilan teknis. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang simulasi dunia kerja, sehingga mahasiswa terbiasa dengan standar profesional industri media. Fakultas Komunikasi dan Desain melalui program studi komunikasi dan penyiaran Islam berkomitmen mencetak generasi yang mampu berbicara dengan ilmu, berkarya dengan nurani, dan berdakwah dengan hikmah. Disinilah mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi bagian dari perubahan, menyuarakan kebaikan, membangun pemahaman, dan menghadirkan pesan yang mencerahkan bagi masyarakat. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Sobat KPI. Baik Bapak, kita akan membahas mengenai fitur dan layanan samudra nih. Apa saja sih layanan utama yang tersedia di dalam portal samudra ini? Ini sambil saya membuka ya, biar lebih bisa menyampaikan delivernya lebih terasa. Jadi ketika teman-teman buka ini portal samudrajepara.go.id, nanti sebenarnya tampilan utamanya bisa kita scrolling sebentar ke bawah, nanti ada 4 hal yang menjadi poin utama. Satu, ada data terkini, data sektoral, kemudian ada tadi yang sempat disinggung Mbak Uli, e-ticketing ini, ya kan? Bapak. Sama satu lagi CCTV. Ada CCTV. Iya, jadi 4 ini yang sebenarnya menjadi main menunya, menu utama atau fitur utamanya. Akan tetapi geser slide ke sedikit ke sini, ada data geospasial sama publikasi. Geospasial dan publikasi. Cuman untuk geo memang hari ini kami masih dalam proses, karena untuk menuju ke geo memang cukup banyak yang kita butuhkan. Oke, semoga lancar ya Bapak.
Nah, Bapak, di dalam portal ini kan juga terdapat fitur data terkini. Ya, oke. Nah, bagaimana fitur data terkini itu membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat dan juga akurat? Betul. Tujuannya data terkini itu memang menyampaikan informasi dan data yang hari ini sedang Hype in ya, ya, sedang in. Jadi contohnya kalau kita klik aja ke data terkini, nanti muncul banyak thumbnail yang menunjukkan menu-menunya. Oh, saya ini biasanya setelah lulus mau ngapain nih? Nyari kerja nih. Klik aja yang di ketenagakerjaan. Oh, berat Bapak, kayak gimana isinya? Nah, nanti ketika ketenagakerjaan muncul, ini ada data-data yang dibutuhkan. Oh, tentang ketenagakerjaan nih. Pengajuannya, kemudian lowongan pekerjaannya. Ini data-data yang kita displaykan dan bisa diakses langsung sama masyarakat. Nah, ini terkoneksi dengan sistemnya yang ada di tempatnya Dinas UMKM yang juga terkini. Ada lowongan apa saja nih. UMKM juga ada nggak Bapak? Nah, ini sebenarnya baru proses untuk yang UMKM, baru proses pooling. Ini dalam data yang kita sajikan hari ini baru data pencari kerjanya sama lowongan pekerjaannya. Kalau misalnya UMKM ingin lowongan kerjanya dimasukkan ke Samudra, itu bisa Bapak? Kalau UMKM membuka lowongan ya? Iya, biasanya. Nah, ini udah keren ini. Boleh. Nanti ada proses kurasi data di sana, di teman-teman. Artinya data yang memang kita munculkan ke Samudra ini harus terverif dulu. Layak nggak kita munculin dulu? Kalau memang belum ya, UMKM itu kan ada level-levelnya ya. Kalau memang ada UMKM, memang sudah UMKM gede nih, sudah bisa menyerap tenaga kerja banyak, mengapa tidak? Kita siap. Nanti kita munculkan di Samudra, siapa tahu nanti malah mempercepat ini. Dia mendapatkan staf yang diinginkan. Oke, kalau sementara ini di sini PT-PT nggak Pak? Perusahaan-perusahaan. Ini sudah muncul dan adminnya dari Dinas UMKM Tenaga Kerja. Gitu. Nanti dia dapat info langsung dari perusahaan, dia langsung upload, muncul di sini. Kalau untuk berita-berita ada Pak di sini Pak? Nah, kalau berita masuknya sebenarnya bukan di sini ya. Kalau portal beritanya Jepara kan sudah ada di akun-akun portalnya kita. Ada berita jepara.go.id. Mungkin ini yang banyak orang belum tahu ya, itu portalnya beritanya Pemkab sebenarnya. Cuman masyarakat lebih senang melihat ke akun Instagram sama TikTok. Tapi kita punya ini portal berita sendiri sebenarnya kalau mau lebih lengkap. Dan portal berita kita juga bukan hanya di situ. Jadi sekali kita tag berita, nanti muncul di portal berita kita, beritaJepara.go.id. Kemudian ada akun Pemkabnya kita yang di Instagram dan TikTok. Ada satu lagi di Halo Jepara yang ada di Radio Kartini setiap jam 7. Nanti bisa didengarkan info terkini tentang Jepara yang tayang 2 kali. Kalau pagi nggak sempat, malam bisa didengerin di radio. Ini radio, anak muda kelihatannya sudah jauh dari radio. Kita masih ada radio. Oh, masih ada ya. Masih ada di ditinggalkan. Dan di data terkini sebenarnya bukan hanya tadi ya, bukan hanya lowongan pekerjaan ya. Ini informasi kesehatan kebetulan baru dalam proses pemeliharaan di servernya, sehingga nggak bisa muncul. Kalau yang di perdagangan ini ada informasi terkait harga pangan. Jadi kalau mau belanja Lombok, sebelum nyang-nyangan sama pedagang pasar nih, cek dulu di sini, nggak apa-apa. Harga umumnya seperti ini di daerah Jepara. Ini rilisan resminya dari pemerintah yang kemudian kalau dulu zamannya saya waktu masih kecil ada namanya Menteri Penerangan Pak Harmoko. Ini jenengan nggak akan pernah mengalami ya. Pak Harmoko itu setiap jam 7 malam, jam setengah 8 itu membacakan harga bahan pokok hari ini. Jadi beliau nanti untuk pedoman besok berarti kalau mau beli beras, sudah tahu nih beras 1 kilonya berapa. Nah, karena ini eranya udah berbeda. Era digital, kita munculkan di Samudra nih. Mau nyari harga apa nih? Mie instan ada, ikan teri aja ada. Ayam berapa Pak sekarang? Ayam. Mau beli ayam kah? Ayam kampung utuh ini ada 80. Kalau yang kiloan ini per kilonya 38. 38. Bisa Mbak Uli, mau kulaan apa? Ke telepon aja kita ada nih. Nah, ini up to date bersumber langsung dari pasar. Up to date. Jadi ini harga yang ada di pasar. Juga. Jadi nanti setiap tanggalnya nanti akan bisa kelihatan.
Jadi nanti jenengan akses hari ini, akses Nggih. besok. Selain itu ada fitur apa lagi nih Pak? Kalau yang di data terkini ya, yang Nggih. paling banyak akses memang di situ. Di harga Di harga. komoditi, kemudian di lowongan pekerjaan, kemudian di perizinan. Perizinan itu ini buat calon investor ya. Nggih. Ini di Jepara sudah ada berapa pelaku usaha nih. Ini ada data-datanya, mulai dari yang asing sampai dalam negeri sama yang OSS. Jadi ini buat investor sebenarnya. Investor. Atau kita mau bikin UMKM bisa tuh pakai data, kita lihat dulu, ternyata pedagang di Jepara yang punya izin itu rata-rata usahanya adalah ini. Ini mungkin buat antisipasi ya, nanti saya bikin usaha apa ya yang agak sedikit berbeda biar saingannya tidak terlalu banyak gitu. Hari ini kita mau bikin usaha bakso nih, atau kopi nih, kopi yang hype ya, lagi kopi. hype banget ya, Pak. Kopi itu datanya seperti apa ya? Kita pooling data dulu dong sebelum kita usaha. Kita ternyata saingan saya ini, kopi paling banyak ini. Ini bisa jadi salah satu bahan atau materi yang bisa kita gunakan untuk memetakan nanti kompetitor kita siapa nih. Kalau yang pariwisata ini sebenarnya adalah data kunjungan. Ini juga kebutuhan untuk penelitian. Tingkat pengunjung di Jepara hari ini berapa? Ini ada tanggalnya. Kalau mau melihat ada objek wisatanya yang hari ini dikelola oleh pemerintah daerah. Ini grafiknya nanti yang paling tinggi di Pantai Bandengan, yang warna ungu. Pantai Kartini nggih. Pantai Bandengan dan Kartini masih tertinggi juga ya, masih salah satu yang tertinggi. Karena Bandengan memang hari ini punya ini ya daya tarik tersendiri ya sebagai salah satu ikon wisata pantainya Jepara. Golf lapangan itu ya Bapak atau yang lain? Beda. Jadi Bandengan sekarang kan sedang muncul wisata yang hari ini naik adalah jet ski. Oh iya ada. Nah itu ada di Bandengan. Karena tahun kemarin kita bikin event nasional jet ski di Jepara. Dan itu ternyata mendorong pelaku usaha untuk bikin usaha jet ski-nya semakin banyak. Dan sekarang kalau Mbak Oli mau lihat ke Bandengan nih, jet ski di Bandengan itu yang rata-rata naik jet ski adalah orang luar Jepara. Dan jet ski sekarang dipaketkan dengan dokumentasi. Pakai drone gitu ya Bapak. Drone. Jadi pada waktu kita lomba jet ski tingkat nasional itu, kita akan menghadirkan influencer yang pakai drone. Jadi ada 3-4 drone yang ikut terbang bareng di situ. Nah itu yang justru membekas sampai sekarang. Menjadi usaha yang, orang yang kemarin sebagai dokumentasinya drone waktu event, sekarang dia usahanya drone di situ. Lumayan tuh hasilnya. Lumayan ya Bapak. Kalau biasanya kan tukang potretnya Bapak ya. Nah sekarang udah agak beralih dikit ya. Iya, makanya. Jadi kita memang pengen membuat sebuah terobosan yang dampaknya ke masyarakat akan lebih terasa. Jadi bukan untuk pemerintah saja nih. Jadi kalau seperti itu bukan lagi manfaat untuk pemerintah buat masyarakat nih. Pelaku usahanya bukan pemerintah ini. Masyarakat langsung. Lah kalau pemerintah kan nyiapin tempat wisatanya. Bersih. Itu yang ada di data terkini. Nah, selain itu kan ada juga tentang data sektoral ya, Bapak. Sektoral. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin Bapak mengenai data sektoral? Data sektoral ini data yang sangat tanda petik kita bilang data resmi. Jadi data sektoral ini cirinya adalah dia pasti rilisannya N-1. Ini tahun 2026 nih. Data ini data tahun 2025. Beda dengan yang terkini. Kalau data terkini data tahun 2000 hari ini. Ya. Jadi dia benar-benar live datanya. Hari ini ada lowongan pekerjaan, hari ini tayang. Kalau data sektoral data N-1. Jadi jumlah penduduk tahun 2025. Nah, itu sendiri manfaatnya bagi instansi maupun publik apa Pak? Kalau data sektoral paling banyak adalah untuk pengambilan kebijakan, untuk penelitian. Jadi itu sangat penting. Kalau kita mau bikin program atau kegiatan atau visi apa ya di tahun depan, itu harus berbasis data kan. Ini yang data N-1 yang paling penting. Bahkan kadang-kadang pemerintah ngambilnya sampai data N-3, 3 tahun belakang. Di sini ada semua. Ada semuanya. Ada Bapak. semua. Dari tahun berapa itu, Bapak? Ini kebetulan malah error ya. Semua data bisa dimunculkan sebenarnya selama mulai ke record ke kita. Oh gitu. Kalau sudah mulai masuk ke portal, kita bisa munculkan semua.
Selain itu tadi kan Bapak sudah menyenggol juga ya, kalau di Mm-mm. Samudra itu menyediakan publikasi atau CCTV nih Bapak. Ya. Nah, bagaimana sih fungsinya dan fitur ini tuh dalam mendukung transportasi informasi? Oke, sebenarnya CCTV fungsinya paling utama adalah kalau saya mau lewat ke titik atau ruas jalan tertentu, saya cek dulu nih padat apa enggak. Kalau saya nih ya, kalau teman-teman saya tingkat kemanfaatannya mungkin berbeda-beda. Tapi intinya adalah CCTV ini memberikan informasi awal yang terkini bahwa oh di situasi lapangan hari itu seperti itu. Tapi selain itu CCTV ini sebagai alat kita untuk melakukan monitoring situasi terkini yang akan kerekod cukup lama. Masih ingat case-nya orang buang sampah di sekitar? Oh iya, ingat, saya lihat Bapak. Itu CCTV-nya Samudra Oh. yang bergerak. Jadi kita nggak punya polisi di situ, nggak punya satpol yang tengok-tengok di situ. Jam 1 malam tiba-tiba ada datang buang sampah tuh. Dan ternyata itu sudah berulang-ulang setelah kita tarik data di CCTV semua. Nah, menjadi viral karena di sampah itu ada barang-barang yang sebenarnya dilarang. Ada botol-botol yang harusnya tidak ada di situ ya. Nah, setelah itu kita gunakanlah rekaman dari CCTV itu untuk memberikan himbauan. Ini bukan seperti tanda petik ngawasi masyarakat sih harus diawasi gitu, bukan. Tapi ini memberikan himbauan aja bahwa itu bukan tempat buang sampah yang sebenarnya. Nah, ini salah satu manfaatnya CCTV bagi pemerintah itu, bagi masyarakat mungkin tadi bisa untuk kemudian melihat situasi terkini. Dan artinya masyarakat juga punya rasa aman. Kita pastikan itu. Dengan CCTV, masyarakat bisa punya, oh kalau ada yang mau aneh-aneh ke saya, berbuat yang tidak pas ke saya, ada CCTV ini. Dan hari ini CCTV-nya sedang kita berusaha tambahkan titiknya. Oke, berarti CCTV-nya di daerah Kabupaten Jepara ya Bapak? Di Jepara ada 24 titik. 24 titik? Itu hidup semua ya Bapak? Hidup semua. Hidup semua dan bisa diakses lewat Samudra? Bisa diakses lewat Wah, Samudra. luar biasa sekali. Oke Bapak, ini kita istirahat dulu. Buat Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi
dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Pak Budi, kita melanjutkan perbincangan kita tadi. Nah, setelah kita melihat mengenai fitur tadi, tentu samudera ini kan memiliki dampak yang cukup besar ya Bapak ya. Nah, menurut Bapak apa manfaat terbesar samudera bagi masyarakat umum dan pemangku kebijakan? Untuk saya mulai dari yang atas saja dulu. Untuk pemangku kebijakan. Jadi kita punya istilah aja namanya based on data, policy based on data. Jadi pengambilan kebijakan berbasis data. Jadi ketika pimpinan atau pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan itu menggunakan data sebagai alat dia untuk mengambil keputusan, maka yang dihasilkan adalah keputusan-keputusan yang tanda petik sudah bullseye ya, sampai ke titik yang diinginkan. Tapi kalau mengambil keputusan atau kebijakannya tidak berbasis data, berbasis kepentingan, ini yang nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya ini samudera menjadi wadah tadi yang pimpinan bisa ngambilin semua datanya, kemudian dia bisa menggunakan seperti yang diinginkan sesuai kepentingannya. Apa kepentingannya? Sebenarnya ada data RT/RW nih di samudera. Siapa yang menggunakan? Apakah Pak Bupati nggak perlu? Perlu dong. Biar kita tahu, RT kita sekian, RW kita sekian. Mendeliver kebijakan sampai ke level bawah butuh kehadiran RT/RW. Makanya data RT/RW ada di sini. Bukan hanya buat dinas sosial atau dinas kependudukan saja, tapi semuanya butuh nih. Oh, kayak kami di
di Diskominfo, apakah Nggih. butuh data RT RW ini contoh kecil ya? Butuh. Kenapa? Karena kami pengen suatu saat satu RW ada satu wifi spot yang bisa diakses publik. Kalau RT terlalu kecil, RW kita kerjain tuh suatu saat mungkin kami punya mimpi seperti itu. Siapa tahu nanti kita punya arah ke sana. Dan ini kita ngambil langkah ke sana akhirnya kebijakannya. Oh, kita pengen nih digitalisasi level RW. Kalau kita ngomong digitalisasi level desa Nggih. desa sudah punya website. Mereka sudah bisa menggunakan layanan pakai online. Tingkat RW nih, RW butuh apa? Kenapa RW butuh wifi? Apakah someday kebijakan itu memang based to RW? Di Samudra sudah ada data RW-nya. Lebih Makanya mudah ya Bapak. driver policy by data. Jadi pengambilan keputusan kebijakan didorong oleh datanya. Kalau untuk masyarakat jelas tadi yang saya sampaikan ada beberapa kebutuhan yang ada di masyarakat, segmentasinya untuk akademisi, untuk pengusaha, untuk masyarakat biasa seperti saya. Pamane butuh tiket tadi, Nggih. belinya di mana? Oh, ini sekarang kita etiketing semua loh. Walaupun bukan hanya di Samudra, di beberapa portal kita sudah kita pasangkan etiketingnya, tapi di situ juga ada. Jangan lupa di Samudra itu ada 112. Apa itu Bapak? Nah, 112 itu layanan aduan kita, kedaruratannya kita. Bebas pulsa. Itu nyambungnya kemana Bapak? Ke Ke Diskominfo? kita. Jadi kita punya layanan 24 jam 112. Masyarakat jika tiba-tiba ada laporan nih, contohnya ada kecelakaan tadi malam di mana ini namanya Kali Tekuk ya, di dekat SPBU Kali Tekuk. Ada kecelakaan, masyarakat tahu, telepon 112 minta bantuan ambulan. Nanti tim dari 112 yang akan mengarahkan ke tim ambulan yang akan tuju. Dulu pernah terjadi kecelakaan jam 2 malam di Ngabul. Nelponnya ke 112, jam 2 malam ada siapa? Nggak ada siapa-siapa kan. Untungnya orangnya nelponnya ke 112, minta bantuan ambulan. Tim ambulan dari rumah sakit di calling tim 112, dia lari ke sana. Nah, mungkin dia melihat di Samudra ada, walaupun 112 kita iklankan di mana saja ya, di 112 juga ada informasi soal 112. Tawon Vespa itu yang besar, kalau orang Jawa nyebutnya tawon ndas ya, tawon yang besar yang kalau nyengat itu malah kita langsung bawa ke rumah sakit. Itu kan banyak ini kemarin musim. 112 nanti 112 ngontak ke damkar turun tuh. Nah, informasi seperti itu kalau masyarakat kemudian tadi menyelam ke Samudra, menggali ke Samudra ada di situ. Nanti dia tahu, oh Jepara punya 112 nih. Gitu nggak Bapak? 3 bulan terakhir kita yang nelpon sampai 6.000. Wah, banyak banget. Itu warga Jepara. Warga Jepara dong. Kan harus di warga Jepara. Kalau Mbak Uli nelponnya dari Kudus, masuknya ke 112-nya Kudus. Jadi ada tetap coverage sama ya, area. Nggih, tapi beda mungkin tindak lanjutnya beda-beda. Tapi kalau portal nomornya semua sama. Satu Indonesia. Nggih. Jepara punya itu. Oke, nah tadi kan Bapak juga sempat nyenggol tentang geospasial. Mohon maaf Bapak itu. Nah, bagaimana peran data geospasial dalam membantu perencanaan pembangunan di Jepara? Ya, geospasial sebenarnya ini berbasis data yang berbasis spasial, atau kalau kita sederhanakan, Mbak Oli mau ke Kudus, bukan orang Jepara, lewat mana? Pakainya Google Maps. Ya, dari geospasial adalah data dalam bentuk spasial yang akan digunakan untuk pengambilan kebijakan. Jadi hari ini data spasial kita masih terpisah-pisah. Ada di Dinas Pendapatan ada sendiri, di Dinas DPU ada sendiri, di Dinas Pertanian ada sendiri. Ini baru proses, teman-teman sedang proses untuk kemudian mengumpulkan. Sehingga nanti masyarakat bisa melihat Jepara dalam data dalam bentuk geospasial. Oh, warna-warni nanti akhirnya. Warna merah mewakili jumlah atau data spasial tentang pajak. Warna kuning tentang jalan. Kalau mau ngakses yang sekarang sudah rilis adalah jalan.jepara.go.id. Buka aja itu tanpa login. Ada informasi spasial tentang peta jalan se-Jepara. Jadi kalau hari ini yang baru viral di Jepara kan soal jalan nih. Jalan berlubang. Nah, masyarakat kemudian bilang, kok jalannya nggak mulus nih, kan ternyata jalan itu ada kewenangannya Mbak Uli. Jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan poros, jalan desa.
Yang banyak viral adalah sebenarnya posisinya jalannya ada di desa. Nah, jalan desa ini kewenangannya sebenarnya ada di pemerintah desa. Nanti yang kemarin viral lagi jalan provinsi, kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Walaupun masyarakat nggak mau tahu, pokoknya yang penting jalan ini Jepara mulus. Jepara mulus gitu ya Pak. Betul. Akan tetapi memang kalau mau nyari informasi, sebenarnya ini jalan masuk mana ya? Nah, itu ada. Kita sudah punya jalan.jepara.go.id. Ini belum terintegrasi langsung ke samudra, tapi dalam proses nanti bisa diakses di samudra. Berarti nanti kedepannya udah bisa diakses nih Bapak Iya, ya? jadi nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana, tetap di samudra. Tetap di samudra. Oke Bapak, nah sejauh ini bagaimana sih respon masyarakat tentang kehadiran dari portal samudra ini? Iya itu. Tadi saya sempat singgung, hari ini itu yang akses di samudra satu hari 1000-an. 1000-an. Jadi paling kecil kemarin dicek sama teman-teman, sekitar 700, 800, 1000 ke atas, 1000 up. Jadi kalau dibuat rata-rata satu hari daily itu 1000-an. Artinya masyarakat, saya sih melihatnya bahwa masyarakat hari ini sudah melek data. Ketika ada orang yang nyari data, kemudian masuk ke dalam portal kita untuk nyari data, berarti masyarakatnya melek data. Dan itu menjadi kita semua bisa menerima manfaat, masyarakat tidak kemudian mengambil langkahnya sakar PDW, ada data yang digunakan. Nah, ini samudra hari ini menurut kami sudah cukup bermanfaat, walaupun mungkin kalau dianggap kurang optimal ya masih terus kita optimalkan. Tapi dengan views 1000 nih dalam satu hari, cukup banyak gitu ya. Cukup banyak. Artinya kita nggak tahu siapa segmennya, kan kita nggak pernah melakukan survei untuk ini yang menggunakan siapa saja, kita belum. Akan tetapi kalau 1000 ini seumpama ya mahasiswa yang ada di Jepara sendiri ada berapa, non ada di luar Jepara ada, akademisi itu banyak tertarik ke Jepara. Masuknya pertama ke samudra. Kemarin kami kerjasama dengan pihak UGM, sebelum ketemu kami mereka juga ngakses samudra. Jadi sebelum ketemu biar mereka tidak gagap dengan Jepara kan, mereka nyari data dulu. Nah, yang dicari di situ tuh di samudra. Oke, Bapak. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Siap. Nah, apa rencana pengembangan samudra ke depan agar semakin bermanfaat dan inovatif? Yang jelas kalau dari sisi teknologi nanti kita akan sedikit benahi di user interface-nya ya, biar agak lebih menarik, kemudian tampilannya masyarakat juga semakin senang dengan tampilan di display data kita, nanti kita akan benahi. Kemudian kekayaan datanya juga nanti kita akan tambahi, karena memang kebutuhan data itu selalu dinamis, selalu berkembang. Hari ini kita cukup dengan makan tempe selesai, tapi besok karena ini tempe sudah cukup, tambahi tahu lagi, tambahi apa. Data itu akan selalu begitu. Kondisi di masyarakat hari ini kita cukup sajikan 10 jenis data. Ternyata masih kurang Pak, datanya di masyarakat masih banyak yang berserakan, belum kita kompilasi, kita kumpulin lagi sebanyak mungkin. Dari instansi, kita masih punya PR dengan instansi pusat. Kalau dengan instansi di level pemerintah daerah, insya Allah sudah selesai. Tapi dengan instansi pusat ini yang masih jadi PR nih. Karena pusat dan daerah kan masih agak ada perlu komunikasi lebih lanjut. Kebetulan ini yang terkini, kemarin baru saja kemarin dengan Kementerian Pendidikan, kita sudah selesai berita acara kerjasamanya. Nanti kita bisa narik data tentang pendidikan dari kementerian. Nanti juga bisa kita displaykan di samudra. Ada jumlah sekolah ada berapa tuh? Jumlah siswa ada berapa? Kalau mau tahu jumlah universitas di Jepara ada berapa? Yang jadi saingannya Unisme ternyata cuma satu gitu ya. Ternyata nggak ada saingannya. Kita ngomong data pendidikan nanti akan kita show-kan dan bisa diakses di samudra. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan meluangkan waktunya. Buat Sobat KPI, terima kasih juga udah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga nonton tayangan selanjutnya. Saya Uliana Umifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.